Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sumila dan teman-teman Rombel D. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai teori belajar humanistik. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sofia Aisyah, NIM 140141949 nomor absen 13, Sinta Aprilia Dian Kartini, NIM 14014191150 nomor absen 14, Janatun Naim, NIM 14014191151 nomor absen 15, dan Dwi Setiasari, NIM 14014191553 nomor absen 16. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian teori humanistik. Teori humanistik adalah teori yang bersumber dari asumsi ajaran humanisme. Model pembelajaran menurut teori ini merupakan model belajar yang dikemas dalam pendidikan kemanusiaan daripada pendidikan tentang yang khusus untuk profesi tertentu. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh humanistik. Yang pertama, Bloom dan Catwell. Bloom dan Catwell menunjukkan apa yang mungkin dikuasai oleh siswa yang tercakup dalam 3 hal, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Yang kedua, Kolb. Kolb membagi tahapan belajar menjadi 4, yaitu pengalaman konkret, pengamatan aktif dan reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Yang ketiga, yaitu Honey dan Mumford. Honey dan Mumford menggolong-golongkan orang yang belajar ke dalam 4 macam atau golongan, yaitu kelompok aktivis, golongan reflektor, kelompok teoritis, dan golongan pragmatis. Yang keempat, yaitu Habermas. Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi 3 bagian, yaitu belajar teknis, praktis, dan emansipatoris. Selanjutnya adalah Carl Rogers. Carl Rogers kurang menaruh perhatian kepada mekanisme proses belajar. Roger membedakan 2 ciri belajar, yaitu belajar yang bermakna dan belajar yang tidak bermakna. Belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Sedangkan belajar yang tidak bermakna terjadi dalam proses pembelajaran yang melibatkan aspek pikiran tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Lalu, ada Maslow. Abraham Maslow merupakan salah satu tokoh humanistik yang mendalami teori tentang hierarki kebutuhan. Adapun hierarki kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis atau dasar. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini menyangkut kebutuhan akan oksigen, protein, garam, gula, dan kalsium dalam tubuh. Selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Ketika sebagian besar kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, maka lapisan kedua yang akan datang adalah Anda akan menjadi semakin tertarik untuk menjadi aman, stabil, dan terlindungi. Selanjutnya adalah kebutuhan memiliki cinta. Ketika kebutuhan fisiologis atau kebutuhan keamanan sebagian besar sudah terpenuhi, lapisan ketiga yang muncul adalah merasa perlu cinta, teman, anak-anak, kekasih, secara mendalam dalam ikatan sosial. Selanjutnya adalah kebutuhan penghargaan. Pada tahap ini, kita mulai mencari sedikit harga diri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Tingkatan terakhir dari kebutuhan agak sedikit berbeda adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan atau hemostatis, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk dipenuhi untuk menjadi semua yang kita bisa. Yang terakhir adalah Arthur Combs. Para ahli psikologi humanisme melihat 2 bagian belajar yang diperoleh, yaitu informasi baru dan personalisasi informasi baru.
Pemerolehan informasi baru, peserta didik akan tertarik dan bersemangat untuk belajar jika apa yang dipelajari akan menjadi suatu informasi baru yang bermakna dan bermanfaat bagi dirinya. Sedangkan personalisasi informasi baru adalah informasi baru yang dipahami peserta didik. Itu bukan hasil transfer langsung dari guru ke peserta didik, melainkan pemerolehan dari adalah prinsip teori humanistik. Menurut Jiwandono, Carol Girls dalam bukunya yang sangat populer yaitu Freedom to Learn and Freedom to Learn for the Atheists menganjurkan pendekatan pendidikan sebaiknya mencoba membuat belajar dan mengajar lebih manusiawi. Rogers menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip humanistik yang penting, diantaranya keinginan untuk belajar secara signifikan, belajar tanpa ancaman, belajar inisiatif sendiri, dan belajar dan berubah. Teori humanistik. Teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian diri, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Aliran humanisme juga memandang individu itu cenderung mempunyai kemampuan atau keinginan untuk berkembang dan percaya pada kodrat biologis dan ciri-ciri lingkungan. Indikator dan dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemampuan sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadi dirinya secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Aliran humanisme tidak menyetujui sifat pesimisme. Dalam aliran humanisme, individu itu cenderung memiliki sifat yang optimistik. Teori humanistik sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir, ide-ide, konsep-konsep, taksonomi tujuan yang dirumuskan dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan. Kekurangan teori belajar humanistik. 1. Siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. 2. Terlalu memberi kebebasan pada siswa. 3. Teori humanisme terlalu optimistik secara naif dan gagal untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk dari sifat alamiah manusia. 4. Aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. 5. Teori humanisme masih suka diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang praktis dan operasional. 6. Teori humanisme, seperti halnya teori psikodinamik, tidak bisa diuji dengan mudah. 7. Banyak konsep dalam psikologi humanisme, seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya, ini masih buram dan subjektif. 8. Beberapa kritisi menyangkal bahwa konsep ini bisa saja mencerminkan nilai dan idealisme Maslow sendiri. 9. Psikologi humanisme mengalami pembiasaan terhadap nilai individualistis. 10. Teori humanisme ini dikritik karena sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Implikasi teori belajar humanistik. 1. Guru sebagai fasilitator. 2. Guru mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. 3. Guru mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. 4. Guru menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. 5. Guru mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok. Perasaannya
dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi peserta didik. Sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini tepat untuk diterapkan. Keberhasilan aplikasi ini adalah peserta didik merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauannya sendiri. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani sendiri, serta bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain ataupun melanggar aturan, hukum, norma, dan etika yang berlaku. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.